Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak hadirin, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesempatan malam ini saya akan muzakarah ataupun murojaah kitab Mutammimatun Al-Jurumiyah, yang mana ini kitab fannya ilmu nahwu. Dan insyaallah kita di sini akan mengulas ataupun membahas tentang fan ilmu nahwu, yang mana ini ilmu nahwunya level menengah. Mengapa saya murojaah ataupun muzakarah kitab fan ilmu nahwu? Karena ini sangat penting bagi diri pribadi saya, umumnya kepada hadirin sekalian. Karena mengingat ilmu nahwu beserta ilmu shorof, ketika kita sudah menjadi tokoh agama alias sudah menjadi seorang yang dipercaya oleh masyarakat, ataupun kita sudah mempunyai santri, apalagi kalau kita sudah seorang kiai, ustadz, ataupun seorang mubaligh, ataupun seorang dai, ini perlu kita menguasai yaitu yang namanya fan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Karena ketika kita tidak mengetahui ataupun tidak memahami yang namanya ilmu nahwu dan ilmu shorof, nanti ketika kita membaca ataupun mengirofkan teks Arab akan keliru, akan salah nanti mengirofkan huruf ataupun teks Arab tersebut. Seperti halnya kalau kita sedang memimpin silsilah atau hadarat, kemudian kita lagi memimpin doa, memimpin lagi tahlil tahmid, gitu kan, memimpin tahlil. Itu kalau misalnya tidak menguasai ilmu nahwunya ataupun ilmu shorofnya, ketika kita lagi sedang memimpin menyebutkan huruf-huruf Arab, maka nantinya ketika ada baris ataupun harokat yang tidak sesuai dengan ilmu nahwu akan salah nantinya kalau kita tidak menguasainya ilmu nahwu dan ilmu shorof tersebut. Apalagi ketika kita ingin memahami Al-Quran ataupun ingin memaknai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun memahami kitab-kitab yang akan kita baca, itu sangat penting gitu. Karena nanti ketika kita tidak bisa memahami ilmu nahwu dan shorofnya akan beda maknanya nantinya gitu, akan keliru gitu. Maka ini perlu saya sampaikan dalam mukadimah muzakarah kitab fan ilmu nahwu ini, yaitu sangat penting saya sampaikan mukadimah ini untuk mengingatkan pentingnya kita belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof. Itu mengingatkan diri pribadi saya, umumnya yang mendengarkan ini. Jadi kenapa nih kita harus menguasai ilmu nahwu dan ilmu shorof dalam memahami Al-Quran khususnya ya? Karena salah satu ilmu terpenting untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu nahwu dan ilmu shorof, yang mana keduanya ini ya ditulis dengan bahasa Arab dan tidak akan bisa dipahami kecuali dengan keduanya, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof dibantunya itu.
Ilmu nahwu itu apa sih? Singkat saja, ilmu nahwu itu kalau secara ininya Indonesianya adalah ilmu yang membahas, ya, yang membahas tentang perubahan apa? Harokat akhir dalam kalimat. Itu ilmu nahwu, ya. Karena seperti lafaz Zaidun, ya, itu kan lafaz Zaidun itu nanti bisa berubah-ubah dia harokat akhirnya itu dalam lafaz Zaidun itu bisa dibaca Zaidun, bisa dibaca Zaidan, bisa dibaca Zaidin. Atau kalau di kitab ini ada yang namanya paslun, ya. Kalau di kitab fikih itu ada yang namanya paslun, ya. Ada pak. Jadi lafaz paslun itu, ya, boleh dibaca paslan, boleh dibaca paslin, paslun, paslan, paslin gitu. Jadi perubahan akhir dalam kalimat seperti lafaz paslun, paslan, paslin gitu kan, maka itu dikatakan namanya ilmu nahwu gitu. Nah, kalau kita sudah menguasai ilmu nahwunya, ya insya Allah mau dibaca paslun kek, mau dibaca paslan kek, mau dibaca paslin kek, itu ya silahkan. Tinggal kita nanti memaknanya gimana gitu kan. Kalau dibaca paslun mah yaitu menjadi khobar mubtada mahdzuf, takdirnya hada faslun kan gitu kan. Kalau mau dibaca paslan mah jadi maf'ul bih gitu kan, yang takdirnya apa namanya akra'u gitu misalnya, akra'u paslan gitu kan. Atau dibaca paslin menjadi jr harokah akhirnya gitu, yang takdirnya yaitu apa, seperti apa namanya, seperti ini aja, roa itu ya, atau roa itu bipaslin gitu, atau akra'u bipaslin gitu takdirnya gitu. Jadi kalau mau dibaca paslin mah menakdirkan huruf zarnya gitu kan, huruf jarnya yaitu ba misalnya. Jadi takdirannya akra'u bipaslin gitu. Jadi terserah kita mau dibaca paslun, paslan, paslin, jadi tergantung kita nanti memaknakannya gitu kan. Nah inilah artinya perlu kita menguasai dalam ilmu nahwunya. Dan itu salah satu contoh tadi terkait harokat akhir dalam kalimatnya. Jadi jika seseorang salah aja dalam memberikan harokat suatu teks, khususnya nanti dalam Al-Quran yang saya contohkan di depan, maka nanti berubah makna tersebut, gitu, akan berubah maknanya ataupun apa teksnya itu nanti ketika hurufnya nanti dibeda, apa maknanya beda, hurufnya tadi nanti akan berubah maknanya juga, pengertiannya gitu. Nanti ada keterangan juga Bapak hadirin dan para santri, ini ada keterangan yang sangat menarik nih terkait ilmu dan ilmu sorof. Mungkin udah pernah dengar kali ya, ilmu nahwu itu yaitu apa? An-nahwu abul ulumi, atau abul ilmi, an-nahwu abul ilmi, yaitu wasarfu umuhu. Artinya an-nahwu abul ulumi itu yaitu ilmu nahwu itu adalah bapaknya segala-galanya ilmu. Sedangkan wasarfu umuhu, dan ilmu sorof itu adalah ibunya. Jadi ketika kita ingin mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ya fan-fan ilmu yang lain, maka kita harus kuasai dulu, yaitu bapak dan ibunya. Yaitu siapa? Bapaknya itu ilmu nahwu, ibunya ilmu sorof. Kalau kita contohkan dengan analogi yang lain, kalau kita ingin mendekati anaknya, ya anaknya dan turunannya, dekati dulu siapa? Bapak dan ibunya. Kuasai dulu nih, itu bapak dan ibunya nih. Kalau kita ingin apa? Bisa mengenal anak dan turunannya, ataupun bisa kenal dengan anak dan turunannya. Maka kalau kita sudah menguasai, mempelajari, mendekati, tahu bapak ibunya, yaitu ilmu dan ilmu sorofnya, insya Allah ilmu-ilmu fan yang lainnya itu yang dikategorikan furu ataupun anak ataupun yang cabang anaknya, insya Allah akan apa? Akan bisa gitu meraba-raba bacanya ataupun menguasai ilmu yang lainnya. Dengan catatan kuasai dulu ilmu nahwu dan ilmu sorofnya sebagai ibu dan bapaknya gitu ya.
Maka ketika nih kalau seumpamanya kita tidak mengetahui ilmu nol ilmu sorot akan apa dampaknya ketika mengirobkan atau memberikan harokat Al-Quran, yaitu nanti akan ada perbedaan makna yang dikandungnya. Seperti halnya yaitu perbedaan pendapat perbedaan pendapat dalam ilmu fikih tersebab penguasaan ilmu dan sorofnya. Mari kita amati bagaimana ilmu nahu sorofnya berpengaruh pada hasil istinbat hukum pada ulama fikih. Coba kita ambil contoh dalam bab tata cara wudhu ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ya, ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya kan, wamsahu bi ru'usikum ilal ka'bain gitu. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza kumtum ilas shalah, jika kamu hendak jika kamu hendak ingin melaksanakan melaksanakan sholat, fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, yaitu wajahmu. Kemudian wa aydiyakum, itu ada wawunya huruf atapnya tuh, wawul atfi. Wa aydiyakum, dan tanganmu, tangan-tanganmu tuh. Kemudian lagi wamsahu tuh, dan wamsahu, dan usaplah biruusikum, kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai kedua mata kaki. Nah ini yang akan kita bahas, akan kita cermati dalam segi ilmu nausorofnya. Yang harus kita garis bawahi yaitu tentang wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya, yaitu wawunya ini dijadikan wawu atap ya, wawu atap. Nah, terkait wawu atap di sini pada ayat yang saya baca tadi itu, kalau menurut mazhabuna Syafi'i itu wawunya bimakna litartib. Ya, dimananya apa? Wawu litartib. Kalau menurut mazhabuna Syafi'i dalam makna kandungan wawu wa aydiyakum di sini. Karena wa aydiyakum dalam marafiq dan seterusnya yang wawunya bimakna atap litartib ini, ketika kita maknakan waw litartib, waw atap ini dimana litartib, itu hendaknya wudhu itu harus dilakukan secara tertib atau berurutan gitu ya. Karena dengan berurutan itu ketika kita membasuh kedua tangan ya, kemudian mengusap sebagian kepala dan langsung ke kaki gitu. Jadi habis muka tangan usap, diusap kaki. Nah itu namanya berurutan alias tertib. Ini menurut pendapat mazhabun Syafi'i yang memaknakan wawunya di mana wawu tertib, wawu atapnya gitu. Namun sebagian mayoritas ulama juga ataupun jumhur ulama, bahkan mazhabun Syafi'i juga, yaitu memaknakan wawunya wawu atap ditartib gitu. Dengan kata lain, tidak boleh mendahulukan tangan kemudian baru basuh muka, tidak boleh. Artinya harus tertib bahwa gitu. Jadi jumhur ulama atau mayoritas ulama dan mazhab Syafi'i memaknakan sekali lagi wawunya wawu litartib, wawu atap ini bukan litartib gitu. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini, ada juga selain mazhabun Syafi'i mengatakan yaitu wawu atap itu bukan di mana litartib. Siapa yang mengatakan bukan makna litartib? Yaitu ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan wudhu itu harus tertib alias berurutan. Tidak mesti kalau ulama Hanafiyah sebab mereka ulama Hanafiyah memaknai waw atap itu dimakna waw lil mutlaqil jam'i, yang artinya wudhu itu tidak mesti berurutan, boleh tangan dulu alias bergantian gitu. Jadi nggak mesti tertib aliasnya, tidak mesti berurutan ya, tidak mesti bertertib. Artinya berganti ini saja, ilmu mutlaqil jam'i gitu. Ilmu mutlaqil jam'i boleh tangan dulu atau boleh basuh muka dan seterusnya. Jadi karena dalam segi
makosidnya ataupun tujuannya dari wudhu dalam menurut mazhab Hanafiyah, yaitu makosidnya itu adalah toharo juga gitu. Maka ketika semua anggota wudhu itu terbasuh semua, maka sah wudhunya walaupun tidak tertib gitu menurut mazhab Hanafiyah, ulama Hanafiyah gitu kan. Seperti itu. Maka ini juga penting nih, mengaktofkan sebuah kalimat huruf juga menyebabkan mereka perbedaan pendapat dalam hal membasuh atau mengusap kaki dalam berwudu, ataupun tadi memaknakan wawunya juga itu sangat berbeda pendapat dalam makna kandungannya seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali ilmu nausorof ini dalam memahami makna-makna yang terkandung khususnya dalam Al-Quran. Maka sekali lagi ini sangat penting dan juga sangat-sangat perlu kita sering murojaah, sering mutola'ah, muzakarah, yaitu untuk menguasai ilmu naus dan ilmu sorof, sehingga ketika kita sudah menguasai ilmu dan ilmu sorof, fa insyaallah ilmu fan-fan yang lainnya akan kita kuasai, akan kita bisa memaknainya gitu. Maka ketika ada kitab-kitab kuning atau kitab-kitab yang seperti ini yang akan kita baca, akan kita maknakan yang tidak ada harokatnya, insya Allah kalau kita belajar ilmu dan ilmu sorof secara sungguh-sungguh, bahkan kalau kita sudah mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorofnya, kita ulang kembali, insya Allah akan lebih hati-hati nanti dalam memahami dan mengikrafkan atau mengharokatkan yaitu teks-teks Arab tersebut gitu. Mungkin itu saja kurang lebihnya mukadimah ini yang dapat saya sampaikan. Jadi mukadimah yang saya sampaikan ini sebagai pengantar saja, mengingat diri pribadi saya umumnya kepada yang mendengarkan, agar kita sama-sama mementingkan ilmu nahwu ilmu sorof dulu sebelum kita menguasai ilmu fan-fan yang lain, ataupun sebelum kita membaca kitab-kitab yang lain, kita harus sering-sering mutola'ah atau murojaah, ya, mengulang, atau mujakarah gitu, dibaca lagi gitu, dijelaskan kembali tentang ilmu nahwu ilmu sorofnya, supaya ketika kita membaca kitab itu tidak salah dalam mengharokatkan garisnya gitu kan. Kemudian ketika kita lagi menjadi seorang tokoh agama yang dipercaya oleh masyarakat dan menjadi seorang guru, ketika kita membaca kitab ataupun mengelogat kitab itu tidak keliru nantinya dalam memberikan harokat barisnya itu. Itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan insya Allah besok kita akan mulai murojaah atau mujakarah fan ilmu nahwu ini, yaitu kitab Mutamimah Al-Jurmiyah. Insya Allah dapat bermanfaat khusus pribadi saya, umumnya kepada yang mendengarkan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.